Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Unusual Source, yaitu Ahmad Muktiabi Cahyono 8 NIM 18820420 dan saya Berkah Dalfa Akbar Saputro NIM 18820395 akan menjelaskan tentang ujian akhir semester, yaitu pembuatan design thinking dari Learn Canvas yang kemarin yang untuk UTS dari produk kami, yaitu Unusual Source. Untuk yang pertama dari design thinking dari produk kami, untuk menentukannya yaitu dengan initial product requirement, yaitu merupakan persyaratan awal yang harus dilengkapi sebelum memulai membuat produk dan merupakan hipotesis awal disertai dengan masalahnya. Untuk menentukan initial product requirement diperlukan 3 langkah, yaitu menentukan potensial persona, lalu membuat background masalah, dan yang terakhir yaitu menentukan objektif atau goal product. Yang pertama yaitu ada persona. Untuk persona dari produk kami yaitu ada 2, yang satu mahasiswa dan yang kedua adalah pengkoleksi sepatu. Dan berikut untuk demografik dari mahasiswa tinggal di Yogyakarta, karena kami masih untuk skalanya masih di Yogyakarta. Umur kisaran 19-25 tahun, pelajar, dan objektifnya yaitu mencari sepatu bekas berkualitas. Untuk kriterianya mahasiswa yang kebingungan mencari sepatu bekas berkualitas. Sedangkan dari pengkoleksi sepatu untuk demografiknya juga tinggal di Yogyakarta, kisaran umur 20-30 tahun, dan pelajar dan bekerja. Objektifnya sama, mencari sepatu bekas berkualitas, sedangkan kriterianya pengkoleksi sepatu yang kebingungan mencari sepatu untuk dikoleksi. Lalu yang berikutnya yaitu menentukan background masalah. Jadi setelah mendapatkan potensial persona, kita akan melanjutkan dengan mengamati masalah mereka. Jadi kita akan menerjemahkan menjadi sebuah hipotesis atau latar belakang masalah. Jadi para masalah untuk persona tadi adalah para mahasiswa yang mencari sepatu bekas yang kurang beragam, dan para mahasiswa atau pengoleksi sepatu yang ingin membeli sepatu baru namun tergolong mahal, dan alternatif sepatu bekas yang mirip. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan objektif atau goal. Jadi tujuan utama mengapa kita membuat produk kita adalah mempermudah mencari sepatu bekas berkualitas yang ingin dimiliki. Lalu untuk yang selanjutnya ada empathize phase atau fase berempati. Jadi di fase ini kita akan mengumpulkan dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengguna. Jadi dalam empathize phase ada yang pertama adalah melakukan interview lebih dalam. Jadi pada fase ini kita menggunakan metode yang umum digunakan, yaitu interview lebih dalam, dan mengundang target user kita berdasarkan potensial persona yang telah kita tentukan. Kita akan mencari tahu dan memvalidasi dari pengguna serta mengetahui masalah yang sebenarnya dihadapi para pengguna tersebut. Jadi untuk langkah-langkahnya adalah menentukan trigger. Apa itu trigger? Apa yang memicu dan menyebabkan pengguna sehingga mereka ingin melakukan apa yang menjadi tujuan mereka. Jadi dalam melakukan interview lebih dalam di persona mahasiswa dengan main goalnya sepatu bekas berkualitas,
triggernya untuk masalah internal adalah mahalnya harga sepatu dan sepatu bekas yang ingin dicari kurang beragam. Sedangkan untuk masalah dari luar, yaitu teman yang sudah memiliki sepatu yang ingin dimiliki. Jadi merasa iri lah ibaratnya. Lalu yang selanjutnya adalah action, yaitu aksi apa saja yang dilakukan pengguna untuk mencapai tujuan. Jadi aksi dari mahasiswa untuk mencapai tujuannya mencari sepatu bekas berkualitas adalah mencari sepatu, pergi ke pasar atau toko yang menjual sepatu bekas, lalu mendapatkan sepatu. Lalu yang selanjutnya adalah variable reward atau apa yang diharapkan dan ingin didapatkan oleh pengguna setelah melakukan aksi, yaitu mendapatkan sepatu bekas yang diinginkan dan kepuasan setelah mendapatkan sepatu yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah investment atau apa yang akan pengguna investasikan atau lakukan dan berikan agar mereka mendapatkan sepatu ini tadi. Jadi uang, terutama uang untuk membeli sepatu. Lalu ada waktu yang dihabiskan untuk mencari sepatu. Sedangkan dari persona pengoleksi sepatu dengan main goal yang sama, untuk trigger masalah internalnya adalah bosan dengan sepatu yang dimiliki, lalu munculnya sepatu model baru ini, tapi mahal. Jadi cari sepatu yang bekas. Untuk masalah eksternalnya ada melihat promo sepatu di toko lain, lalu saldo tidak mencukupi untuk membeli sepatu baru. Actionnya untuk mendapatkan goal ini tadi dari persona pengoleksi sepatu adalah mencari informasi sepatu yang ingin dimiliki, lalu melihat-lihat katalog sepatu di toko online. Setelah itu menerima pesanan sepatu, memesan sepatu di toko online, lalu menerima pesanan sepatu. Lalu untuk variable rewardnya, keinginan mendapat sepatu yang diincar terpenuhi, kepuasan telah mendapat sepatu yang diinginkan, dan bisa memamerkan sepatu kepada teman. Lalu untuk investmentnya, waktu yang digunakan untuk menunggu pesanan dan biaya ongkir. Lalu untuk yang selanjutnya adalah memvalidasi masalah. Jadi dalam memvalidasi yang harus dilakukan adalah menyatukan mental model yang serupa dari tiap-tiap pengguna menjadi satu atau bahkan beberapa profil pengguna atau persona, kemudian petakan ke dalam hook model canvas. Jadi untuk tadi kedua persona tadi digabungkan, jadi akan seperti ini. Untuk triggernya masalah internal, mahalnya harga sepatu dan munculnya sepatu baru tapi mahal. Dan untuk masalah eksternal ada teman yang sudah memiliki sepatu yang ingin dimiliki dan melihat promo sepatu di toko lain. Actionnya mencari sepatu, lihat sepatu, katalog sepatu di toko online, memesan sepatu di toko online, lalu mendapatkan sepatu. Untuk variable reward, mendapatkan sepatu bekas yang diinginkan dan kepuasan setelah mendapatkan sepatu yang diinginkan, serta bisa memamerkan sepatu pada teman-teman. Investmentnya sudah jelas, uang untuk membeli sepatu, waktu yang dihabiskan untuk mencari sepatu, biaya ongkir, lalu waktu yang digunakan untuk menunggu pesanan. Sedangkan masalah pengguna yang tervalidasi, jadi dari user 1 dan user 2 ini, untuk problemnya mahalnya sepatu model baru dialami oleh user 1 dan user 2. Kesal menanti pesanan sepatu dikirim hanya dialami oleh user 2 karena dia pesan via online. Kebingungan mencari sepatu dialami oleh user 1 dan user 2. Tidak mendapatkan sepatu yang dicari juga dialami user 1 dan user 2. Lalu yang terakhir, lelah di perjalanan saat membeli sepatu hanya dialami oleh user 1 karena dia pergi ke toko offline. Lalu yang selanjutnya adalah memetakan dalam user journey. Jadi cara membuat user journey map adalah
tulis tujuan akhir di sisi sebelah kanan. Jadi ini. Lalu petakan action yang ada di profil pengguna atau persona ke dalam user journey map. Nah, actionnya tadi dari yang halaman yang tadi ini dimasukkan ke sini. Jadi ada mencari sepatu yang diinginkan, pergi ke pasar atau toko, mencari sepatu, mendapatkan sepatu, memesan via online atau menunggu pesanan. Lalu kelompokkan action menjadi main flow atau high level activity yang dilakukan pengguna pada saat menggunakan produk. Kemudian letakkan di atas baris action. Untuk main flow-nya, mencari sepatu yang diinginkan, membeli sepatu model baru namun bekas, lalu mendapatkan sepatu. Jelas dengan tujuan akhir, kepuasan memiliki sepatu. Lalu ada kemudian petakan validated problem ke dalam user journey map sesuai dengan action yang terkait. Dari mencari sepatu yang diinginkan, mendapatkan problem, sulit mencari sepatu yang diinginkan. Pergi ke pasar atau toko, problemnya lelah menuju toko. Mencari sepatu, menunggu pesanan, problemnya kesal menanti pesanan sepatu. Lalu mendapatkan sepatu, problemnya belum menemukan sepatu yang diinginkan. Lalu untuk bab yang ketiga dari design thinking ada define pace. Jadi setelah menyelesaikan fase empathize, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk tantangan atau challenge untuk dijadikan fokus yang ingin diselesaikan. Berapa langkah yang perlu kita siapkan adalah menentukan tantangan pengguna atau HMW, how might we, lalu memprioritaskan tantangan, lalu ada menentukan value proposition, dan yang terakhir menentukan UX atribut, signal, dan matriks yang ingin diukur. Yang pertama ada how might we atau HMW. Jadi HMW ini adalah metode untuk merubah masalah yang kita temukan menjadi tantangan dan actionable statement atau pernyataan yang bisa ditindaklanjuti. Caranya adalah terjemahkan semua masalah yang tervalidasi yang kita dapat dari pengguna ke dalam bentuk tantangan atau challenge. Jadi ini HMW-nya, how might we-nya. Jadi menghemat pencarian waktu sepatu karena tadi untuk masalahnya sulit mencari sepatu. Lalu membantu user mendapatkan sepatu yang diinginkan, dan ada menolong user agar tidak kesal menunggu, dan membantu user agar pasti dan jelas mendapatkan sepatu. Dari ini dengan tujuan akhir jelas kepuasan memiliki sepatu seperti yang di atas tadi. Lalu yang selanjutnya ada prioritize challenge. Adalah langkah berikutnya adalah meletakkan tantangan di kuadran yang tepat sesuai dengan impact. Seberapa besar pengaruhnya ke pengguna? Pengguna untuk menyelesaikan tujuan, dan reach atau frekuensi ini adalah seberapa banyak pengguna yang terkena dampak dari masalah. Jadi semakin kesini adalah semakin tinggi untuk impact atau reach frekuensinya. Jadi kami mengelompokkannya di nomor 1 adalah membantu untuk pengaruhnya ke pengguna serta banyak pengguna yang terkena dampak ini, membantu user mendapatkan sepatu yang diinginkan, dan membantu user agar pasti dan jelas mendapatkan sepatu. Lalu yang low impact dan low reach adalah menghemat pencarian waktu sepatu dan menolong user agar tidak kesal menunggu sepatu.
Lalu untuk value propositions, apa itu value proposition? Adalah manfaat yang produk kita berikan atau tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga pengguna memilih untuk tetap menggunakan produk kita dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini adalah formulanya, it's unusual sauce. Jadi tujuannya untuk para mahasiswa dan pengoleksi sepatu yang mencari sepatu bekas berkualitas. Sekian dari penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad Mukti Abidahyono. Oke, terima kasih untuk Mas Berkah Dalva Akbar Saputro. Selanjutnya yaitu menentukan UX design, signal, dan metrik. UX atribut, signal, dan metrik adalah indikator kunci dari keberhasilan desain yang bisa diukur dan ditargetkan. Atau bagaimana kita mengukur kesuksesan dan apa saja yang perlu kita lacak. Pada unusual sauce, UX atribut, sinyal, dan metrik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu usefulness, satisfaction, dan effectiveness. Dengan memiliki tantangan, membantu user mendapatkan sepatu yang diinginkan. UX signal, user berhasil mendapatkan pesanan, user berhasil mendapatkan sepatu, user memberikan review baik ke produk. Untuk metrik to measure, yaitu jumlah pengguna yang mendapat sepatu, jumlah review positif sepatu sampai tujuan. Untuk yang kedua yaitu efisiensi, emotional impact. Memiliki tantangan menghemat waktu pencarian sepatu, menolong user agar tidak kesal menunggu sepatu. Untuk signal, user request sepatu yang diinginkan. Sepatu sampai dengan estimasi waktu. Lalu metrik, total waktu sepatu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan. Yang ketiga yaitu credibility dan efisiensi, yang memiliki tantangan membantu user agar pasti dan jelas mendapatkan sepatu. Signal, user percaya dengan unusual shoes. Untuk metrik, review positif. Selanjutnya yaitu ideate phase, yaitu tahap yang harus diselesaikan agar mendapatkan solusi desain yang tepat untuk menyelesaikan tantangan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Pada tahap ideate phase ini, pertama yaitu membuat generative design seperti berikut ini, yang meliputi generative design adalah brainstorming dan menghasilkan ide sebanyak-banyaknya menggunakan Pirate Funnel. Pirate Funnel adalah sebagai berikut. Pirate Funnel adalah funnel yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan produk, dan beberapa funnel juga merupakan tahapan yang digunakan agar produk kita terus tumbuh. Untuk yang pertama yaitu acquisition, yaitu menggiring atau mengajak pengguna untuk mengunjungi produk kita dari berbagai channel, yaitu melalui promosi media sosial, sign in, masuk ke unusual shoes, dan membuat akun di unusual shoes. Untuk yang kedua yaitu activation, yaitu pengguna merasakan bahwa produk kita berguna, yaitu dengan mencari sepatu yang dicari, pergi ke pasar atau toko, menunggu pesanan sepatu, dan request sepatu yang ingin dicari. Setelah itu retention, atau pengguna kembali menggunakan produk kita, yaitu dengan cara mencari sepatu bekas lagi, karena unusual shoes berfokus kepada sepatu bekas berkualitas. Untuk berikutnya yaitu referral, yaitu pengguna menyukai produk kita dan membagikannya ke orang lain dengan cara membagikan kepada teman-teman ataupun orang yang dikenal. Yang terakhir yaitu revenue, pengguna merasa puas dengan produk kita dan rela untuk membayar,
yaitu dengan bekerja sama dengan penjual sepatu bekas dan bekerja sama dengan pemilik sepatu bekas yang ingin menjual sepatunya. Untuk tahapan berikutnya yaitu skenario mapping. Skenario mapping ini adalah proses di mana kita mencari dan menentukan skenario yang kemungkinan akan terjadi pada saat pengguna berusaha mencapai goal mereka atau tujuan mereka. Skenario pada unusual swoosh yang mungkin terjadi yaitu pengguna tidak menemukan sepatu yang ditemukan tidak sesuai, berubah pikiran saat sepatu belum dikirim karena keinginan dan hati belum sesuai, lalu ingin membeli sepatu kembali. Setelah skenario mapping, membuat solution metric, yaitu memprioritaskan ide mana yang akan difokuskan dan penting. Yang pertama 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan seberapa penting ide yang akan difokuskan. Yang pertama yaitu sign in dan sign up, mencari sepatu yang dicari, karena ini sangat penting untuk dapat mengakses unusual shoes. Untuk yang kedua yaitu merequest sepatu yang ingin dicari. Yang ketiga membagikan. Yang keempat pergi ke pasar atau ke toko. Yang keempat yaitu bekerja sama dengan penjual sepatu bekas dan bekerja sama dengan pemilik sepatu bekas. Setelah itu membuat hook model apabila pengguna telah menggunakan unusual shoes, yaitu dengan cara sebagai berikut. Actionnya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu mengunjungi website atau aplikasi unusual shoes. Yang kedua, untuk dapat mengakses unusual shoes, kalian diharuskan untuk membuat akun, lalu memilih sepatu bekas yang dicari. Apabila sudah ketemu, lalu melakukan pembayaran dengan metode yang tersedia di unusual shoes. Berikutnya adalah conceptual design, yaitu melanjutkan membuat konsep dasar desain yang akan menjadi referensi product manager. Untuk yang pertama yaitu membuat user flow atau proses langkah-langkah yang dilakukan pengguna untuk mencapai goal atau tujuan mereka di dalam sebuah produk. Yang pertama yaitu untuk menggunakan unusual shoes, yaitu harus masuk masuk ke akun unusual shoes, dan apabila belum memiliki akun diharuskan untuk membuat akun, lalu memasukkan password dan username, lalu menuju ke tampilan utama. Unusual shoes memiliki 3 fitur utama, yaitu dapat membeli sepatu bekas, request sepatu bekas, dan dapat menjual sepatu bekas. Untuk yang pertama yaitu membeli sepatu bekas, pengguna memilih sepatu yang ingin dibeli, lalu membayar. Setelah itu menunggu proses pengiriman sepatu. Untuk request sepatu bekas, pengguna diharuskan untuk mengisi deskripsi sepatu dan data diri agar sepatu yang dicari sesuai, lalu membayar. Untuk kami carikan sepatu bekas yang di request, lalu pencarian sepatu bekas yang sudah di request, lalu menunggu proses pengiriman sepatu. Dan yang terakhir yaitu jual sepatu bekas. Hampir seperti request sepatu bekas, mengisi deskripsi sepatu agar sepatu yang akan dijual memiliki kondisi yang jelas. Setelah itu menunggu proses pengiriman sepatu. Apabila pembeli sudah cocok dengan sepatunya, lalu sepatu sampai tujuan dan sepatu pun siap untuk dipakai atau dijual lagi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Ahmad Mukti Cahyono dan berkat Dalva Akbar Saputro. Mohon maaf apabila terdapat banyak kurang lebihnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.